Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keturunan Putra. Saya dari Fakultas FTKI, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas Enterprise Resource Planning atau mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang saya ambil materinya kali ini adalah MRP atau Material Recruitment Planning. Jadi suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk atau master production schedule untuk barang jadi atau produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan spesifik, komponen dan bahan baku. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak pesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Lalu tujuan penerapan MRP Recruitment Planning itu sih ada apa aja? Yang pertama, mengurangi jumlah persediaan. Jadi MRP dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk atau master produksi schedule. Dengan demikian, perusahaan yang manufaktur yang bersangkutan hanya perlu membeli material atau komponen bahan bakunya tersebut pada saat dibutuhkan saja sehingga dapat menghindari kelebihan pada persediaan material. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengurangi waktu tenggang atau lead time. Produksi dan pengiriman ke pelanggan mengidentifikasi jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak purchase atau pembelian dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan yang dikarenakan oleh material. Lalu yang ketiga, komitmen pengiriman yang realitas kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi dengan adanya MRP. Setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Lalu apa aja sih sistem MRP atau Material Resource Planning itu? Yang pertama di sini ada salah satu diagramnya. Kita akan menjabarkan satu-satu. Yang pertama ada Master Production Schedule, lalu di bawahnya ada Inventory Status File, lalu Material Recruitment Planning, Bill of Materials, dan di bawahnya lagi ada Order Rates, Recruitment, Order Rescheduling, dan Plat Orders. Di sini kita akan mulai satu-satu. Dari yang pertama adalah Master Production Schedule atau MPS. Master Production Schedule atau jadwal produksi induk adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing. MPS ini adalah umumnya berdasarkan order pesanan, pelaku, dan perkiraan order forecast yang dibuat oleh perusahaan sebelum dimulainya sistem seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi MRP adalah terjemahan dari MPS atau jadwal produksi induk untuk material. Lalu kita akan bahas lagi adalah Inventory Status File atau berkas status persediaan. Inventory Status File ini berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Setiap inventory atau persediaan harus memberikan informasi status yang jelas dan terbaru mengenai jumlah persediaan yang ada saat ini. Jadi penerima material ataupun rencana pembelian yang akan diserahkan ke pemasok ini juga harus meliputi jumlah lot atau lot size, load time, tengah atau tengah waktu, safety stock, dan juga jumlah material yang rusak ataupun yang cacat. Lalu ada Bill of Materials atau BOM. BOM ini adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku untuk pendukung dan sub-esi atau semi produk yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Lalu apa aja sih manfaat Material Recruitment Planning atau MRP ini? Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, lalu yang kedua meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, lalu yang ketiga membuat perencanaan dan penjadwalan pembelian bahan atau material yang lebih baru, lalu yang keempat perusahaan lebih tanggap apabila terjadi perubahan dan pergeseran pasar, dan yang terakhir adalah pelayanan konsumen tetap terjaga meskipun tingkat persediaan material menurun. Lalu apa aja sih prosedur sistem MRP ini? Langkah-langkah dalam menganalisis data dengan prosedur sistem MRP dapat dilakukan secara manual maupun berbantuan suatu program atau software.
Namun untuk lebih memudahkannya, kami menyarankan sistem MRP dijalankan dengan satu program aplikasi, apalagi jika itemnya sangat banyak. Yang pertama ada proses netting. Netting ini adalah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dan keadaan persediaan yang ada dalam persediaan dan yang sedang dipesan atau tinggal menunggu jadwal penerimaan. Jadi netting dianggap 0 apabila lebih kecil dari 1 atau sama dengan 0. Jadi ada rumusnya juga. Ada NR sama dengan GR minus dalam kurung SR plus OHI. Jadi NR-nya itu adalah net recruitment, GR-nya itu adalah gross recruitment, SR-nya adalah schedule received, dan OHI-nya itu adalah on hand inventory. Lalu yang kedua adalah proses loading. Proses loading atau load sizing adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk masing-masing item, bahan, atau material. Proses loading sendiri amat penting dalam rencana kebutuhan bahan, penggunaan, dan pemilihan teknik yang tepat sangat mempengaruhi keefektifan rencana kebutuhan bahan bakar. Lalu teknik ini dapat diterapkan pada perusahaan memiliki keterbatasan fasilitas atau ketersediaan tempat dalam gudang. Ukuran lot dikaitkan dengan besarnya ongkos-ongkos persediaan seperti ongkos barang atau ongkos setup, ongkos simpan, biaya modal, serta harga barang dari barang itu sendiri. Lalu yang ketiga ada proses offsetting. Langkah ini ditunjukkan untuk menentukan saat atau periode dilakukannya pemesanan sehingga upaya memenuhi tingkat kebutuhan bersih dapat tercapai. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah proses explosion. Jadi proses explosion ini adalah proses perhitungan kebutuhan